Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Khairunisa dari kelas 11 IPSB, absen 29. Saya ingin menjelaskan tentang fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Yang pertama, fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan sel telur dan spermatozoa yang terjadi di oviduk atau tuba falopi. Ketika sel telur dilepaskan dari folikel di dalam ovarium, maka sel telur akan menuju ke oviduk atau tuba falopi. Jika dalam keadaan tersebut terdapat spermatozoa, maka spermatozoa akan membuahi sel ovum tersebut. Zigot akan terbentuk dan bergerak di sepanjang tuba falopi atau oviduk. Zigot membagi secara mitosis berulang kali membentuk embrio. Jadi zigot itu membentuk embrio. Embrio bermula dengan pembentukan jasad atau morula. Selanjutnya, morula berkembang membentuk satu sfera yang berongga atau blastocista. Jika sudah sampai di uterus, blastocista akan menempel ke dinding uterus atau endometrium. Dan ini terjadi penempelan. Blastocista akan berkembang menjadi gastrula yang mengalami proses diferensiasi. Kemudian berkembang menjadi embrio yang sebenarnya, membentuk fetus sehingga menjadi bayi. Pada proses gastrula, jaringan berbentuk 3 lapis, yaitu 1. Lapisan eksoderm akan membentuk organ seperti saraf, hidung, mata, kelenjar kulit, dan berkembang menjadi jaringan epidermis. Itu merupakan jaringan eksoderm. Terus yang kedua, lapisan mesoderm akan membentuk organ ginjal, limpa, kelenjar kelamin, jantung, pembuluh darah, getah bening, tulang, dan otot. Itu dari lapisan mesoderm. Yang ketiga ada lapisan endoderm. Lapisan ini akan membentuk organ hati, pankreas, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kelenjar gondok, dan anak gondok. Yang kedua adalah gestasi atau kehamilan. Gestasi atau kehamilan ini merupakan tahapan pembelahan zigot hasil fertilisasi dalam perjalanan ke uterus untuk proses implantasi. Selanjutnya ada membran ekstraembrional atau lapisan embrio. Terdapat beberapa macam, diantaranya yang pertama ada kantong kuning telur. Kantung kuning telur atau yolk sac adalah pelebaran endodermis yang berisi persediaan makanan bagi hewan ovipar. Pada manusia hanya terdapat sedikit dan tidak berguna. Itu kantung kuning telur. Yang kedua ada amnion. Amnion itu adalah kantong yang berisi cairan tempat embrio mengapung. Jadi amnion itu tempat embrionya itu mengapung. Jadi fungsinya untuk melindungi janin dari tekanan atau benturan. Jadi fungsinya untuk melindungi janin. Ketiga alantosis. Alantosis adalah kantung kecil dan masuk ke dalam jaringan tangkai badan, yaitu bagian yang akan berkembang menjadi tali pusar. Fungsinya itu adalah sebagai organ respirasi dan pembuangan sisa-sisa metabolisme. Jadi pada alantosis ini dibentuklah tali pusar dan fungsinya itu tadi untuk organ respirasi dan juga pembuangan sisa-sisa hasil metabolisme. Yang keempat ada korion. Korion itu adalah dinding berjonjot yang terdiri dari mesoderm dan tropoblas. Jonjot korion menghilang pada hari ke-28, kecuali pada bagian tangkai badan. Pada tangkai badan, jonjot tropoblas masuk ke dalam daerah dinding uterus, membentuk ari-ari atau plasenta.
Setelah semua membran dan plasenta terbentuk, maka embrio disebut dengan janin atau fetus. Dan yang ketiga ada persalinan. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. Proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup 37 sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Sebab-sebab mulanya persalinan itu yang pertama adanya penurunan kadar progesteron. Selama hamil, hormon estrogen dan progesteron itu seimbang. Akhir kehamilan, hormon progesteron menurun sehingga timbul HIS. Kedua ada teori oksitosin. Akhir kehamilan, oksitosin tinggi, maka timbul kontraksi otot-otot rahim. Yang ketiga ada keregangan otot-otot. Pada akhir kehamilan, otot-otot rahim akan meregang dan makin rentan karena isinya bertambah, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Yang keempat ada pengaruh janin. Hipofise dan kelenjar suprarenal janin memegang peranan. Bayi anencephalus mengalami kehamilan lebih lama. Teori prostaglandin. Kadar prostaglandin yang tinggi dalam air ketuban dan darah perifer saat sebelum melahirkan selama persalinan itu mengakibatkan kontraksi miometrium.